Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man istana bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di sesi yang ketiga, pembahasan tentang kitab Tahniqul Atfal min libani ma'ani lamiyatil af'al. Dan kita masih di bab abniyatil mujarrad. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, maka baiknya kita lihat terlebih dahulu ringkasan dari pertemuan sebelumnya. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas wazan fa'ala yaf'ilu. Ya, fa'ala yaf'ilu ini dia memiliki 4 tempat, di mana tempat yang pertama adalah al-mithalul wawi, yaitu fi'il yang dia mengandung huruf illat pada lamul fi'linya, dan huruf illatnya ini adalah harus huruf waw. Misalnya huruf illatnya ada pada fa'ul fi'li, ya, pada fa'ul fi'li. Misalnya wajaba. Wajaba fi'il mudhari'nya adalah yajibu. Wazannya fa'ala yaf'ilu. Kemudian tempat yang kedua adalah al-ajwaful ya'i, yaitu fi'il yang memiliki huruf illat dan dia terletak di ainul fi'li. Dan huruf illatnya ini haruslah huruf ya. Misalnya adalah ba'a yabi'u, fa'ala yaf'ilu. Kemudian tempat yang ketiga adalah an-naqisul ya'i, yaitu fi'il yang memiliki huruf illat, yaitu huruf ya pada lamul fi'linya. Misalnya ata ya'ti. Kemudian tempat yang terakhir adalah fi'il mudha'af. Nah, fi'il mudha'afnya ini adalah fi'il mudha'af yang lazim, fi'il lazim. Artinya dia tidak membutuhkan maf'ul bih. Maka dia wazannya apa? Fa'ala yaf'ilu. Misalnya adalah hanna yahinnu. Nah, artinya meringkik. Hanna yahinnu, fa'ala yaf'ilu. Adapun kalau dia fi'il mudha'af tapi dia muta'addi, membutuhkan maf'ul bih, maka wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Contohnya madda yamuddu. Ya, madda yamuddu artinya menggapai. Kemudian beliau juga menyebutkan, Ibnu Malik ini, bahwa ada kaidah-kaidah yang keluar dari ada kasus-kasus yang keluar dari kaidah asalnya. Di antaranya ada fi'il mudha'af muta'addi tapi dia wazannya fa'ala yaf'ilu, padahal tadi asalnya dia adalah untuk fi'il lazim. Dan beliau menyebutkan contohnya habba yahibbu, mencintai. Habba yahibbu. Kemudian ada lagi pengecualian yang lain, kasus lain, yaitu di mana dia mudha'af lazim tapi mudha'af muta'addi, akan tetapi wazannya adalah fa'ala yaf'ilu, boleh juga fa'ala yaf'ulu. Jadi lahu wajhani, dia memiliki dua alternatif. Keduanya benar. Contohnya beliau menyebutkan ada 5 fi'il. Nah, silahkan nanti di matan bisa dicek apa saja, dilihat 5 fi'il tersebut. Beliau juga menyampaikan bahwa ada fi'il mudha'af lazim yang dia berwazan fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Contohnya beliau menyampaikan ada 28 fi'il yang semisal ini. Ada 28. Kemudian yang terakhir, pengecualian yang terakhir itu adalah dia fi'il mudha'af lazim dan lahu wajhani, dia memiliki dua alternatif. Ya, bisa yaf'ilu, bisa yaf'ulu. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah taala. Baik, kita baca dulu bait-bait yang akan kita bahas masih di bab yang sama, babu abniyatil mujarrad. Qasat kada wa'i wajhai sadda atha wa kharras saldu haddat wa tharrat jadda man amila tarrat wa tarrat wa darrat jamma shabba hisanun an nafahat wa shadda shahha ay bakhila wa shattatid daru nassa syai'u harra naharun wal mudari'u min fa'altu in ju'ila
Ainan lahul wawu awla man yuja'u bihi madmuma ainin wa hadzal hukmu qad budhila lima yadullu ala fakhrin wa laysa lahu da'i luzumin kisaril aini nahwu qala wa fathuma harfu halqin ghairu awwalihi anil kisai fi dhan naw'i qad hasala fi ghairi hadha lidil haqi fathanik fi ghairi hadha lidil halqi fathana syi' bil ittifaqi ka'atin sigha min sa'ala illam yudha'af wa lam yushhar bi kasratin aw dhammin kayabghi wa ma sarrafta min dakhala ainal mudhari'i min fa'altu haitsu khala min jalibil fathi kal mabni min atala faksir faksir awid mum idza ta'yinu ba'dihima li fakli syuhrati aw da'in qad i'tazala. Nah, ini insyaallah kita bahas mulai dari bait ke-18 sampai dengan 27. Nah, kita mulai satu persatu, bait per bait kita jelaskan. Nah, khusus untuk yang akan kita bahas ini adalah 3 bait pertama, di mana Ibnu Malik menyampaikan ada 18 fiil mudha'af lazim yang dia memiliki dua wajah. Ya, tadi yang saya janjikan ada satu pembahasan mengenai fa'ala, wazan fa'ala yang dia berasal dari fi'il mudha'af dan dia lazim, maka dia memiliki yang memiliki dua wajah ini atau dua alternatif mudhari'nya, bisa yaf'ulu dan yaf'ilu, ada 18 fi'il. Di mana beliau rahimahullah berkata wa'i wajhai sadda atha, ya kita bahas dulu wa'i ya, ini kita sudah pernah sampaikan artinya ihfad. Ai ini artinya ihfad dari fi'il wa'a ya'i ai, dia fi'il amr. Ya, hafalkanlah wajhai, dua alternatif bacaan, yaitu pada 18 fi'il yang akan dibacakan ini. Ya, pada 18 fi'il yang akan dibacakan. Yang pertama adalah sodda. Sodda boleh sodda yasiddu, boleh yasuddu, yang artinya berpaling. Ya, dan ini semua fi'il ini adalah fi'il lazim ya, tidak dia membutuhkan maf'ul bih. Kemudian yang kedua asa yaitu au ya'utsu. Dia artinya lebat atau rimbun ya, pohon. Asa asati syajarah misalnya. Pohonnya rimbun. Wa kharras soldu. Boleh yakhiru, boleh yakhuru. Artinya as-soldu adalah al-hajar, batu itu jatuh. Haddat, haddat boleh yahiddu, boleh yahuddu. Artinya menahan. Menahan diri ya, menahan diri. Dia lazim. Wa tharrat, tharra yathiru atau yathurru, dia artinya banyak. Kemudian jadda man amila, jadda yajiddu atau yajuddu, yaitu orang yang bekerja semangat. Tarrat ya, tarra dari fi'il tarra yatiru yaturru, artinya jatuh. Wa tarrat, tarra yatiru yaturru, dia terbit. Kemudian darrat, darra yadiru yadurru, mengalir. Jamma yajimu yajummu, melimpah. Syabba hisanun, syabba yashibbu, kudanya lincah. Kemudian anna ya'innu ya'unnu, muncul. Fahat, faha, yafihu yafuhu, mendengkur. Wa syadda, syadda, syadda ya, syadda yashidzu yashudzu, artinya menyendiri. Syaha yashihu yashuhu, ay bakhila, artinya pelit. Wa syattatid daru, syatta yashitu yashuttu, rumahnya jauh, ba'uda ya, syatta artinya ba'uda. Nasa syai'u, nasa yanisu yanusu, artinya kering. Harra naharun, harra itu adalah panas ya, siang hari yang panas. Harra yahirru atau yahurru. Nah, ini artinya, dan hafalkanlah dua cara mengubah ke dalam fi'il mudhari dari 18 fi'il ini.
Berikutnya ya, wal mudhari'u min fa'altu in ju'ila ainan lahul wawu aw laman yuja'u bihi madmuma ainin. Nah, di sini Ibnu Malik menyampaikan dan membahas wazan yang baru, yaitu fa'ala yaf'ulu, ya, fa'ala yaf'ulu. Di mana sebelumnya beliau sudah menyampaikan tempat yang pertama sebetulnya, yaitu pada fi'il mudha'af. Tadi juga telah saya sampaikan, di mana mudha'af muta'addi maka wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Ini adalah tempat yang pertama. Contohnya madda yamuddu. Nah, di sini beliau akan menyampaikan 4 tempat yang lainnya, sehingga totalnya ada 5 tempat. Ya, di mana tempat yang kedua adalah beliau sampaikan pada bait, yaitu wal mudhari'u min fa'altu. Wal mudhari'u min fa'altu in ju'ila, ya, kita lihat dulu susunannya ya. Kita susun dulu wal mudhari'u min fa'altu in ju'ila al wawu ainan lahu aw laman yuja'u bihi madmuma ainin. Artinya adalah dan mudhari dari wazan fa'ala, ya, fa'altu ini maksudnya wazan fa'ala. In ju'ila al wawu, jika wawu ini dijadikan ainul fi'li, ainan lahu aw laman, ya. Di sini terlewat ya, artinya dijadikan, ju'ila dijadikan, jika wawu dijadikan ainul fi'li aw laman yuja'u bihi, maka mudhari'nya ini muncul atau didatangkan madmuma ainin dengan didomahkan ainnya. Nah, di sini beliau menyebutkan bahwa tempat yang kedua dari fa'ala yaf'ulu adalah fi'il ajwaf wawi. Ajwaf apa? Wawi. Sebagaimana beliau mengatakan ju'ilal wawu ainan lahu. Jika wawunya ini dijadikan jadi ainul fi'li, berarti dia fi'il apa? Ajwaf. Ajwafnya ajwaf wawi. Contohnya seperti soma yasumu, taba yatubu. Nah, ini adalah contoh fi'il ajwaf wawi. Wazannya apa? Fa'ala yaf'ulu. Kemudian tempat yang ketiga, aulaman. Aulaman artinya apa? Dia ada fi'il naqis wawi. Kalau wawunya ini jadikan lamul fi'li, berarti namanya fi'il naqis wawi, yaitu huruf illatnya ada di akhir. Seperti da'a yad'u atau roja yarju. Wazannya fa'ala yaf'ulu. Kemudian beliau sampaikan yuja'u bihi madmuma'in. Maka kalau demikian, maka pada dua tempat ini ainul fi'li pada fi'il mudhari'nya madmum, didommahkan. Baik, kemudian kita lanjutkan bait selanjutnya. Wa hadzal hukmu qad budhila lima yadullu ala fakhrin. Ini adalah tempat yang keempat, tempat yang keempat. Hukum ini, hadzal hukmu qad budhila, budhila itu artinya u'tiya. Diberikan, ya, hukum ini diberikan juga pada apa? Fiil yang lima yadullu ala fakhr, yang menunjukkan makna kesombongan. Fakhr itu kesombongan atau kebanggaan. Ini ada tempat keempat di mana wazan yaf'ulu juga digunakan dalam fiil-fiil yang mengandung makna sombong atau bangga. Ya, sombong itu adalah tinggi hati. Ya, maka dari itu ia menggunakan harokat yang tinggi pula sebagaimana sifat atau ekspresi yang dia sampaikan, yakni tinggi. Maka harokat yang tinggi lebih cocok untuk fakhr, yaitu dhammah. Ya, misalnya dalam kalimat sabaqani fa ana asbukuhu. Sabaqani yakni dia mendahuluiku, fa ana asbukuhu, bukan asbakuhu. Asbukuhu, af'ulu. Dan aku pun mendahuluinya. Ya, dia mengatakan ana asbukuhu ini dengan kesombongannya, dengan rasa bangga bahwa aku telah mengalahkannya. Atau khosamani fa ana aksumuhu, aksumu.
Ya, dia mendebatku, maka aku pun mendebatnya dengan sombongnya. Fa ana akhsumuhu. Menggunakan wazan apa? Yaf'ulu. Jadalani misalnya, contoh lainnya, jadalani fa ana ajluduhu. Dia membantahku, maka aku pun membantahnya. Nah, ini yang disampaikan oleh penulis kitab Tahnikul Atfal, yaitu Syekh Muhammad Al-Amin Al-Harari. Baik, berikutnya, walaisa lahu da'i luzumin kisaril aini nahwu qala. Nah, ini adalah tempat yang kelima, dan ini sebetulnya tempat yang kelima ini adalah sifatnya umum. Yakni selama ya tidak ada faktor yang menyebabkan wajibnya kasrah pada ainul fi'li, maka ya dia wajahnya ada apa? Fa'ala yaf'ulu. Ya, selama tidak ada yang menyebabkan wajibnya kasrah ainul fi'li seperti yang disebutkan sebelumnya pada pembahasan tentang fa'ala yaf'ilu, kalau semua faktor-faktor tersebut terlepas bebas, tidak ada faktor tersebut yang mempengaruhi, yaitu misalnya dia bukan fi'il misal wawi, bukan ajwaf ya'i, kemudian bukan naqis ya'i, dan juga bukan fi'il mudha'af lazim, ya, seperti misalnya qala, di sini sebutkan qala artinya marah. Qala yaqli, qala yaqli. Qala kenapa dia yaqli? Karena dia adalah termasuk nakis, nakis ya'i. Nahwu qala. Qala ini ada faktor yang mengharuskan da'i luzumin kisaril ain. Ada faktor yang mengharuskan ain ini dikasrahkan. Yaitu apa? Yakni dia adalah termasuk nakis ya'i. Ya, maka dia harusnya fa'ala yaf'ilu. Nah, kalau tidak termasuk kepada dia misal wawi, dia juga bukan ajwaf ya'i, bukan nakis ya'i, dan bukan mudha'af lazim, maka dia bisa didommahkan. Contohnya nasara yansuru. Ya, qatala yaqtulu. Ini fiil sahih semuanya. Tidak termasuk ke dalam fiil-fiil yang fa'ala yaf'ilu. Nah, berikutnya adalah wazan yang ketiga dari fa'ala. Kita sudah bahas itu fa'ala yaf'ilu, kita juga sudah bahas fa'ala yaf'ulu. Nah, sekarang kita bahas fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Wa fathuma harfu halqin ghairu awwalih. Ya, wa fathuma harfu halqin ghairu awwalihi 'anil kisai fi dzan naw'i qad hasala. Ya, kita susun dulu bait ini. Wa fathuma harfu halqin ghairu awwalihi fi dzan naw'i qad hasala 'anil kisai. Yang mana artinya dan fathahkanlah fiil yang mengandung huruf halqi, huruf tenggorokan, selain huruf pertamanya. Artinya berarti huruf kedua dan ketiga. Huruf kedua dan ketiga karena ini sulasi mujarrad. Berarti kalau huruf kedua yaitu ainul fi'linya atau huruf ketiga yaitu lamul fi'linya mengandung huruf tenggorokan, ya, maka dia difathahkan apanya? Ain mudhari'nya, difathahkan ain mudhari'nya. Dan ini didapatkan, artinya beliau mendapatkan kaidah ini dari Al-Kisai, yaitu Ibnu Malik menyampaikan bahwa ini kaidah dari Al-Kisai. Al-Kisai kita semua tahu ya, beliau adalah Imamul Kufah. Ya, Imamul Kufiyin fin Nahwu. Beliau adalah imam mazhab Kufah dalam ilmu nahwu, dan al-qari minal qura'is sab'ah. Dia salah seorang dari 7 qari yang masyhur. Dan untuk lebih jauh mengenal beliau, silahkan baca buku saya Syarah Qasidah Al-Kisai. Nah, beliau menyebutkan bahwa kalau kaidah yang tadi atau jenis yang tadi disampaikan fi dan nau, an-nau di sini yang dimaksud adalah yaitu pada uslub atau gaya fakhr yang tadi baru saja disampaikan. Kalau seorang menyombongkan diri,
dia semestinya menggunakan harokat yang tinggi yaitu dhammah atau harokat yang berat. Contohnya baik. Ya, then now yang dimaksud di sini adalah yaitu al-fakhr yang baru saja kita bahas. Ya, ini semestinya kalau seseorang mengungkapkan suatu fiil dengan kesombongan, maka dia didommahkan. Akan tetapi Al-Imam Al-Kisai mengatakan kecuali kalau ainul fi'linya atau lamul fi'linya berasal dari huruf tenggorokan, maka dia difathahkan. Dan ini menyelisihi jumhur ulama, menyelisihi ulama lainnya. Karena menurut jumhur ulama, kalau dia tujuannya untuk fakhr, maka tidak masalah. Meskipun dia huruf halqi, didommahkan saja untuk menunjukkan apa? Kesombongan. Nah, misalnya ya dalam kalimat sya'arani, dia mengalahkanku dalam syair. Fa'ana ash'uruhu. Ash'uruhu menurut jumhur ulama ya, dia didommahkan untuk tujuan fakhr. Tapi kata Al-Imam Kisai, bacanya apa? Fa'ana ash'arahu. Ya, ash'aruhu. Fa'ana ash'aruhu. Kenapa difathahkan? Karena ain ini termasuk huruf huruf halki. Ya, baik. Kemudian saya kira ini bisa dipahami ya. Apa saja huruf halki itu? Mungkin di antara kita masih ada yang belum mengenal huruf halki. Huruf halki itu ada 6 ya, yang dikenal dalam ilmu tajwid huruf izhar. Namanya huruf huruf izhar, yaitu hamzah, kemudian ha, kemudian kha, kemudian ain, kemudian ghain dan ha. Ada 6. A, ha, kha, a, gha, ha. Nah, ini namanya huruf huruf halqi. Kemudian berikutnya fi ghairi hadza lidil halqi fathan asyi' bil ittifaqi ka'atin sigamin sa'ala. Kita susun terlebih dahulu fi ghairi hadza, yakni selain daripada fakhr ini, selain daripada ungkapan kesombongan, lidil halqi bagi fiil yang mengandung huruf halqi asyi' fathan, maka asyi' itu dari kata sya'a, syai, sebarkanlah, sampaikanlah, umumkanlah, fathah bil ittifaq, karena sesuai dengan kesepakatan para ulama. Kesepakatan apa? Para ulama. Ka'atin ini maksudnya kamudhari'in, yaitu seperti bentuk mendatang. Itu maksudnya mudhari dari apa? Sigha min sa'ala, dari fiil sa'ala. Ya, sa'ala fiil mudhari'nya apa sih? Yas'alu. Sa'ala yas'alu. Kenapa difathahkan? Karena ainul fi'linya berupa hamzah. Ya, ainul fi'linya berupa huruf halqi yaitu hamzah. Akan tetapi di sini kaidah ini memiliki 3 syarat yang disampaikan oleh Ibnu Malik pada bait selanjutnya. Illam yudha'af wa lam yushhar bi kasratin aw dhammin kaya bagi wa ma sarrafta min dakhala. Ya. Syarat yang pertama adalah illam yudha'af, kata beliau. Illam yudha'af artinya apa? Dia bukan termasuk fiil mudha'af. Karena mudha'af sudah kita sampaikan kemungkinannya hanya dua kalau fiil mudha'af. Apakah dia fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu? Tidak ada yang fa'ala yaf'alu. Meskipun di sana ada huruf halki misalnya. Maka tetap kemungkinannya hanya ada dua. Kemudian syarat yang kedua adalah walam yushhar bi kasratin, walam yushhar bi kasratin. Ya, yaitu dia tidak dikenal dengan kasrah. Kemudian yang syarat yang ketiga au dhammin, atau tidak dikenal dengan dhammah. Di sini kita harus mengakui bahwa semua kaidah dalam bahasa Arab itu disusun dan dirancang untuk non-Arab, mereka yang bukan pemilik bahasa Arab. Seperti kita ini adalah termasuknya non-Arab.
Maka sepandai apapun kita dalam kaidah ini, kaidah bahasa Arab, jika ternyata kaidah tersebut tidak dikenal oleh orang Arab yang fasih, maka tinggalkan dan ikuti mereka. Jika kita menemukan suatu fiil yang mengandung huruf halqi, namun ternyata orang Arab ini tidak memfathahkan fiil tersebut, maka jangan sekali-kali kita salahkan mereka. Karena mereka lah pemilik bahasa tersebut. Sehingga kita ikutilah mereka. Nah, ketika kias yaitu kaidah bertentangan dengan sama atau bertentangan dengan kebiasaan orang Arab dalam berucap, maka kita dahulukan sama. Nah, beliau di sini memberikan contoh untuk yang dia masyhur dengan kasrah. Kayak bagi, ya bagi artinya menginginkan. Menurut kaidah semestinya huruf ghain itu dipatahkan karena dia termasuk apa? Huruf halqi. Akan tapi orang Arab mengkasrohkannya, maka kita ikuti mereka. Tidak, jangan baca ya bagha, tapi ya bagi. Kemudian beliau juga memberikan contoh untuk yang masyhur dengan dhammah. Wa ma sarrafta min dakhala, dan apa yang kamu ubah dari dakhala. Dakhala mudhari'nya apa? Yadkhulu. Padahal kha ini termasuk huruf halqi. Ya, jangan kita katakan bahwa yadkhulu itu salah karena tidak sesuai dengan kaidah tadi. Kemudian kita tetap ngotot bahwa dakhala itu yadkhalu, ya siap-siap saja kita ditertawakan nanti oleh orang Arab. Nah, mereka sepakat bahwa dakhala mudhari'nya adalah yadkhulu. Bahkan seluruh ulama pun sepakat. Bahkan Al-Quran dan Al-Hadis pun sepakat. Tidak pernah muncul ada di dalam ayat ataupun hadis lafadz yadkhalu. Ya, maka apakah kita merasa paling atau lebih benar dari mereka karena sudah sesuai dengan kaidah? Kita ambil contoh misalnya dalam bahasa Indonesia. Lawan dari kata kerja berdiri itu adalah duduk. Kemudian tiba-tiba ada orang Arab yang dia belajar bahasa Indonesia, dia mengatakan harusnya lawan berdiri itu adalah berduduk. Atau lawan dari duduk itu diri tanpa ber. Ya, karena sesuai dengan kaidah bahwa setiap kata yang berlawanan itu semestinya sama bentuknya. Kemudian mana yang benar? Kita atau mereka? Ya tentu kita, karena berduduk itu tidak dikenal dalam bahasa Indonesia, bahasa Indonesia yang fasih. Ya, dan itu disepakati oleh ahli bahasa. Ya, maksudnya fasih di sini adalah bukan bahasa gaul ya, bukan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah atau yang dia bahasa sehari-hari, bahasa lokal. Sehingga mereka yang belajar bahasa Indonesia tentu harus ikut aturan kita. Ya, dan sebaliknya kita juga harus ikut aturan mereka dalam mempelajari bahasa Arab. Baik, kemudian ainal mudhari' min fa'altu haitsu khala min jalibil fathi kal mabni min atala faksir awid mum. Nah, ini perlu disusun lagi nih baitnya. Ya, karena faksir awid mum ini dikedepankan. Faksir awid mum ainal mudhari'i min fa'altu haitsu khala min jalibil fathi kal mabni min atala. Ya, artinya adalah kasrahkan atau dhammahkan ain mudhari dari wazan fa'ala, ya fa'ala yaf'ulu, atau fa'ala yaf'ilu. Nah, ini adalah kaidah pengecualian sebetulnya dari kaidah yang sebelum-sebelumnya. Jadi dia ada dua wajah, dua alternatif. Bisa fa'ala yaf'ilu, bisa fa'ala yaf'ulu. Jika apa? Syaratnya jika terbebas dari khala min jalibil fathi. Jalibil fathi artinya sebab atau da'il fathi, sebab yang memfathahkannya atau mengharuskannya fathah. Kal mabni min atala, seperti fi'il mudhari dari atala. Atala artinya merebut. Atala artinya merebut. Bisa atala ya'tilu, bisa atala ya'tulu. Di sini beliau memberikan catatan pada bait selanjutnya. Kata beliau, "Idza ta'yinu ba'dihima li faqdi syuhratin aw da'in qad i'tazala."
Yang mana susunan asalnya idza ta'yinu ba'dihima qad i'tazala li faqdi syuhratin au da'in. Ya, beliau memberikan catatan, berikan syarat tambahan dengan catatan bahwa tidak ada penentuan salah satunya. Yakni salah satunya itu maksudnya didommahkan saja atau dikasrohkan saja. Tidak bisa ditentukan hal tersebut. Kenapa? Karena tidak dikenal i'tazala, tidak dikenal li faqdi syuhratin, ya, karena dia tidak dikenal dengan salah satu harokat saja. Tidak seperti tadi apa? Dakhala yadkhulu. Ini hanya dikenal satu saja dari orang Arab, tidak ada yadkhilu misalnya. Nah, sedangkan yang ini tidak dikenal salah satunya, dia imbang. Ya, atau audain, atau tidak adanya faktor yang membuatnya fathah. Faktor yang membuatnya fathah apa tadi? Bahwa ainul fi'linya atau lamul fi'linya ini termasuk huruf halqi. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa jika suatu fi'il ini sudah dikenal atau disepakati dengan salah satu harokat saja, dhammah saja, seperti apa tadi? Ya, dakhala, ya, seperti dakhala yadkhulu. Ini sudah disepakati harokatnya, tidak ada yang berbeda, tidak ada khilaf. Atau yabghi misalnya. Ya, ini disepakati dengan kasroh saja, maka kita ikuti. Kalau tidak, maka fathahkan. Jika memang dia berasal dari salah satu huruf halki. Nah, sekarang jika tidak ada huruf halki, artinya tidak ada faktor yang membuatnya fathah, ya, maka tentu ini tidak difathahkan. Dan fiil ini juga termasuk fiil yang sebagian orang mendomahkannya, sebagian orang Arab maksudnya, kemudian sebagian orang Arab mengkasrohkannya, maka boleh kita baca dua-duanya. Ya, inilah yang dimaksud dengan di faqdi syuhrah, karena dia tidak masyhur dengan salah satu huruf di kalangan mereka. Nah, sampai di sini pembahasan kita. Mari kita ambil kesimpulan bahwa disebutkan fa'ala yaf'ulu itu ada 5 tempat. Yang pertama mudha'af muta'addi seperti madda yamuddu. Kemudian yang kedua ajwaf wawi seperti qala yaqulu. Kemudian yang ketiga nakis wawi seperti da'a yad'u. Kemudian yang keempat fi'il yang mengandung fakhr, kesombongan, yaitu seperti asbuku. Kemudian yang kelima selama tidak ada faktor yang menyebabkan ia kasroh atau faktor yang menyebabkan ia fathah dan ia dikenal dengan dhammah oleh orang Arab, maka harus didommahkan. Seperti nasara yansuru, qatala yaqtulu dan seterusnya. Kemudian disebutkan bahwa fa'ala yaf'alu hanya ada satu tempat, yaitu jika mengandung huruf halki selain daripada fa'ul fi'linya. Seperti sa'ala yas'alu. Karena kenapa dia sa'ala yas'alu? Karena ain fi'ilnya adalah huruf halki. Atau qara'a yaqra'u, ya, karena lam fi'ilnya adalah huruf halki. Asalkan terpenuhi 3 syarat. Beliau menyebutkan ada 3 syarat. Yang pertama adalah bukan fi'il mudha'af. Kemudian yang kedua dan ketiga bukan termasuk fi'il yang disepakati dhammahnya atau kasrahnya. Seperti bagha yabghi, dakhala yadkhulu. Dan yang terakhir beliau menyebutkan ada fi'il-fi'il yang masuk ke dalam pengecualian, yakni bisa didomahkan atau juga dikasrohkan seperti atala. Atala, ya'tilu atau ya'tulu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.